Shalom, kekasih-kekasih Tuhan. Pagi hari ini kembali kita membaca dan merenungkan firman-Nya dengan judul Ketetapan Hati. Sabtu edisi Kitab Amsal bersama saya Fani Paendong. Amsal 7 ayat 1 sampai 27. Hai anakku, berpeganglah pada perkataanku dan simpanlah perintahku dalam hatimu. Berpeganglah pada perintahku dan engkau akan hidup. Simpanlah ajaranku seperti biji matamu. Tambatkanlah semuanya itu pada jarimu dan tulislah itu pada loh hatimu. Katakanlah kepada hikmat, engkaulah saudaraku, dan sebutkanlah pengertian itu sanakmu, supaya engkau dilindunginya terhadap perempuan jalang, terhadap perempuan asing yang licin perkataannya. Karena ketika suatu waktu aku melihat-lihat dari kisi-kisiku, dari jendela rumahku, kulihat di antara yang tak berpengalaman, kudapati di antara anak-anak muda seorang teruna yang tidak berakal budi, yang menyeberang dekat sudut jalan, lalu melangkah menuju rumah perempuan semacam itu pada waktu senja, pada petang hari, di malam yang gelap. Maka datanglah menyongsong dia seorang perempuan berpakaian sundal dengan hati licik, cerewet, dan lihat perempuan ini kakinya tak dapat tenang di rumah. Sebentar ia di jalan dan sebentar di lapangan. Dekat setiap tikungan ia menghadap. Lalu dipegangnyalah orang teruna itu dan diciumnya. Dengan muka tanpa malu berkatalah ia kepadanya, aku harus mempersembahkan korban keselamatan, dan pada hari ini telah kubayar nasarku itu. Itulah sebabnya aku keluar menyongsong engkau untuk mencari engkau, dan sekarang ku dapatkan engkau. Telah ku bentangkan permadani di atas tempat tidurku, kain lenan beraneka warna dari Mesir. Pembaringanku telah kutaburi dengan mur, gaharu, dan kayu manis. Marilah kita memuaskan berahi hingga pagi hari dan bersama-sama menikmati asmara. Karena suamiku tidak di rumah, ia sedang dalam perjalanan jauh. Sekantong uang dibawanya.
ia baru pulang menjelang bulan purnama. Ia merayu orang muda itu dengan berbagai-bagai bujukan, dengan kelicik dan bibir ia menggodanya. Maka tiba-tiba orang muda itu mengikuti dia seperti lembu yang dibawa ke pejagalan, dan seperti orang bodoh yang terbelenggu untuk dihukum, sampai anak panah menembus hatinya, seperti burung dengan cepat menuju perangkap, dengan tidak sadar bahwa hidupnya terancam. Oleh sebab itu, hai anak-anak, dengarkanlah aku, perhatikanlah perkataan mulutku. Janganlah hatimu membelok ke jalan-jalan perempuan itu, dan janganlah menyesatkan dirimu di jalan-jalannya, karena banyaklah orang yang gugur ditewaskannya. Sangat besarlah jumlah orang yang dibunuhnya. Rumahnya adalah jalan ke dunia orang mati yang menurun ke ruangan maut. Kekasih-kekasih yang Tuhan Yesus rindukan, di dalam dunia ini ada banyak sekali nasihat yang diberikan kepada kita. Jika saya dan saudara tidak sungguh-sungguh memperhatikan dengan baik, bisa saja kita terjebak di dalam nasihat-nasihat orang-orang fasik yang sesaat sepertinya kelihatannya sangat bijaksana, dapat memberikan way out, jalan keluar bagi kita ketika kita menghadapi sebuah pergumulan dalam keadaan terdesak, terjepit, butuh cepat mendapatkan pertolongan. Kitab Amsal ini mengingatkan kita agar berpeganglah pada ajaran-ajaran yang sehat dan nasihat-nasihat yang datangnya dari Allah. Kita perlu mengetahui dan hidup di dalam ajaran-ajaran yang sehat dan nasihat yang datangnya hanya datang dari Allah saja. Jagalah hati kita dengan perkataan Tuhan dan simpanlah setiap saat, karena itu yang menjaga pengiringan kita kepadanya. Di manakah saya dan saudara menyimpan perkataan-perkataan Tuhan itu? Adakah kita menyimpannya di dalam hati kita, atau hanya sampai dalam pendengaran telinga kita, tidak sampai berakar, tidak sampai bertumbuh, dicuri oleh bujuk rayu dunia ini, oleh iblis yang mencoba menggagalkan benih firman Tuhan itu bertumbuh dalam kehidupan kita. Kita perlu sungguh-sungguh menjaga hati kita dengan firman Tuhan. Perkataan Tuhan bisa kita temukan di dalam Alkitab. Perkataan Tuhan saudara-saudara bisa temukan dalam artikel-artikel rohani Kristen, seperti hari ini melalui renungan,
harian Kristen, khotbah-khotbah Kristen, lagu-lagu puji-pujian Kristen yang bisa kita temukan di dalam banyak sumber. Karena teknologi saat ini sangat memudahkan kita untuk mencari dan menemukan apa yang kita butuhkan dan perlukan. Berhati-hatilah pun dalam menggunakan media teknologi. Bisa saja kita terjerat jika kita tidak bijaksana. So artinya hanya firman Tuhan yang menjadi filter buat kita, bisa menjaga hati kita tetap tulus, bersih, dan berkenan di hati Tuhan. Saya percaya Tuhan pasti menolong kita semua. Tuhan Yesus memberkati.